السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya kata Anas bin Malik, pada suatu hari saya mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di tempat tidur beliau yang dipintal dan ditenun. Kata Anas bin Malik, di bawah kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat sebuah bantal yang isi bantal tersebut merupakan serabut dari pohon kurma. Di antara kulit Nabi SAW dan ranjang beliau terdapat sebuah kain yang melapisinya. Maka dalam kondisi demikian kemudian kata Anas bin Malik, tiba-tiba masuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab melihat posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaring di atas pembaringannya yang begitu sederhana, tiba-tiba sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Maka kemudian ketika melihat Umar bin Khattab menangis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang telah membuatmu menangis wahai Umar? Kemudian renungkanlah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Renungkanlah jawaban Umar bin Khattab berikut tentang kenapa dia menangis ketika melihat kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, "Amma wallahi ma abki ya Rasulullah alla akuna a'lama annaka aqram 'ala Allah min Kisra wa Qaisar fihi ma ya'ishani bima ya'ishani fihi min ad-dunya wa anta ya Rasulullah bil makan allazi ara." Maka renungkanlah. Artinya kata Umar bin Khattab, demi Allah wahai Rasulullah, tidaklah saya menangis melainkan karena saya tahu bahwasanya engkau adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau lebih mulia dibandingkan dengan Kisra, engkau lebih mulia dibandingkan dengan Kaisar. Itu dua raja dari imperium ketika itu, Raja Romawi dan Raja Persia. Namun kata Umar bin Khattab, mereka berdua yaitu Kaisar dan Kisra, mereka berdua hidup bergelimang dengan gemerlapnya dunia, sedangkan engkau wahai Rasulullah, makhluk manusia yang jauh lebih mulia daripada mereka. Engkau tidur, engkau hidup di tempat sebagaimana saat ini aku melihatmu. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpali kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Ama tarda ya Umar an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah?" Tidakkah engkau ridha wahai Umar bin Khattab? Tidakkah engkau ridha kehidupan dunia ini menjadi bagian bagi mereka dan cukuplah bagi kita, bagian kita adalah negeri akhirat nanti. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini merupakan di antara hadis yang menunjukkan tentang bagaimana sederhananya kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan apabila kita mau membaca dan merenungkan riwayat-riwayat yang semisal, akan terasa ringanlah berbagai kesempitan dunia yang kita alami di dalam kehidupan kita ini. Padahal sekali lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi Allah ini. Adalah manusia yang jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan seluruh raja dari awal sampai akhir zaman nanti. Namun kehidupan beliau adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kesederhanaan. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, apakah kita masih mengeluhkan tentang rumah kita yang sempit, padahal manusia yang paling mulia yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya adalah rumah yang sangat sederhana, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena sempitnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah, apabila ibunda kita Aisyah tidur di sana, maka sebagian tubuhnya menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Bisa kita bayangkan, apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin sujud, ibunda kita Aisyah harus terlebih dahulu menekuk kaki beliau dalam rangka memberikan tempat agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bersujud, menunjukkan betapa sederhana dan betapa sempitnya rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataukah kita kaum muslimin sidang Jumat, ataukah kita masih mengeluhkan tentang makanan kita yang kurang banyak sehingga kita kurang merasa kenyang dari apa yang kita makan? Padahal diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ma syabi'a ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmaini mutasabi'aini hatta qubila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis yang sahih tentunya, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang merasakan memakan roti gandum selama 2 hari berturut-turut. Tidak pernah. Kalau hari ini kenyang, mesti besoknya tidak kenyang. Kalau lusa kenyang, mesti besoknya lagi tidak kenyang. Tidak pernah selama 2 hari berturut-turut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kenyang disebabkan oleh makan roti gandum, menunjukkan betapa sederhananya makanan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataukah kaum muslimin, ataukah kita masih mengeluhkan rasa makanan kita yang tidak cocok dengan lidah kita, terlalu manis, terlalu pedas, atau terlalu asin? Padahal kata sahabat Nu'man bin Bashir, alastum fi ta'amikum wa syarabin ma syi'tum, laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqqal ma yamli'u bathanahu. Kata sahabat Nu'man bin Bashir, bukankah kalian itu makan sekehendak kalian? Bukankah kalian itu minum sekehendak kalian? Padahal sesungguhnya aku pernah melihat Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menemukan barang sebiji kurma yang jelek sekalipun yang bisa beliau gunakan untuk mengganjal perut beliau yang sedang kelaparan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ataukah kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an? Ataukah kita masih memikirkan tentang harta warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk istri kita, untuk anak keturunan kita? Padahal kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'. Kata ibunda kita Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan 1 dinar, tidak pula meninggalkan 1 dirham, tidak meninggalkan 1 kambing dan 1 unta, dan tidak pula beliau memberikan wasiat harta sedikitpun kepada siapapun. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu pusing dengan apa yang beliau kumpulkan berupa harta. Beliau juga tidak mempedulikan tentang kehidupan yang mewah, karena beliau tahu dengan sebenar-benarnya bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebentar dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal lagi abadi. Maka kaum muslimin, ingat-ingatlah bahwasanya negeri dunia adalah negeri yang sementara, tempat kita singgah
sebentar saja. Adapun akhirat dialah kampung halaman kita yang sesungguhnya, yang kita semua pasti akan kembali ke sana dan kita akan hidup selama-lamanya di kampung akhirat tersebut. Maka cobaan apapun yang menimpa kita di dunia ini, cobaan berupa harta, cobaan berupa kesempitan harta, kesempitan rezeki, berupa pasangan, keturunan, orang tua, karir, atau apapun cobaan-cobaan kita, ingatlah bahwasanya cobaan tersebut adalah cobaan dunia yang sifatnya hanya sementara. Dan betapapun kenikmatan yang kita terima di dunia ini, ingatlah jangan sampai kenikmatan tersebut melalaikan kita dari kampung halaman kita yang kekal lagi abadi. Namun memang kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, memang yang namanya dunia begitu menipu, terkesan indah dan manis bagi kita, terkesan hijau di mata kepala kita semua. Karena itulah banyak orang-orang yang kemudian dia tertipu dengan kehidupan dunia. Itulah yang Allah sebutkan, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat dia lebih baik dan lebih kekal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله qad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih bahwasanya di antara kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat suatu kenikmatan dunia yang menakjubkan beliau, ketika beliau melihat sesuatu dari bagian dunia ini yang begitu luar biasa megahnya, yang begitu menakjubkan dalam hal dunia, maka diriwayatkan beliau akan mengucapkan labbaik la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, kepenuhi panggilanmu, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat saya. Dalam riwayat lainnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan mengajarkan doa kepada kita semua, Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan terbesar kami, keinginan terbesar kami, dan sebagai puncak dari keilmuan kami. Maka dari dua riwayat ini kita ingin menunjukkan bahwasanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berorientasi kepada negeri akhirat. Ketika beliau melihat kenikmatan-kenikmatan dunia di hadapan beliau, maka beliau selalu berupaya untuk mengingatkan diri beliau sendiri tentang kehidupan akhirat. Jangan sampai kita terlarut dengan kehidupan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat, menjadikan negeri akhirat kampung halaman kita, kampung yang kita semua akan kembali ke sana dengan pasti, dengan penuh keyakinan. Allah jadikan akhirat tersebut di dalam hati kita, dan Allah tundukkan dengan hina yang namanya dunia di tangan kita semua. Dengan mudah kita membolak-balikkan dunia tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.